memungkinkan tercipta, bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku, bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Oh, itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Merdeka Halo Sobat Dikbud, apa kabar semuanya? Selamat datang di Silaturahmi Merdeka Belajar edisi spesial. Kali ini kita berada di Indonesia Bertutur 2024. Ini adalah Silaturahmi Merdeka Belajar on location. Dan senang sekali kita bisa berkumpul di sini bersilaturahmi antara sektor kebudayaan dan juga sektor pendidikan. Nah, sudah hadir bersama kita teman-teman yang langsung nih, ada duta SMA, boleh angkat tangan? Ada juga komunitas guru, kami pengajar, duta teknologi, wah ada juga ya. Adakah dari duta bahasa? Wah luar biasa, kita berikan aplaus untuk kita semua. Senang sekali Silaturahmi Merdeka Belajar edisi spesial kali ini berada di Indonesia Bertutur, sebuah maha festival yang melibatkan lebih dari 900 pelaku seni budaya dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan juga ada 100 karya lebih yang bisa dinikmati oleh publik secara gratis sampai dengan 18 Agustus 2024 nanti. Nah, untuk membahas lebih lanjut apa itu Indonesia Bertutur, nah kita sudah kehadiran, ada 3 orang narasumber hebat. Ada yang pertama Bapak Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media Kemendikbudristek. Dengan senyumnya ini membawa inspirasi dan juga semangat gitu ya untuk berkarya. Kemudian di sebelah saya ini ada, aku boleh menyebutnya Mbak Melati ya, biar kita ini ya, biar akrab gitu. Biasanya Ibu Melati karena luar biasa kiprah beliau ini, Bu Melati Suryodarmo sebagai Direktur Artistik dari Indonesia Bertutur 2024 dan juga 2022 gitu. Nanti kita akan gali pengalaman beliau dalam menata artistik dari Indonesia Bertutur. Dan
yang tidak kalah membanggakannya, saya terinspirasi sekali tadi ngobrol-ngobrol singkat gitu ya dengan seorang seniman dari Aceh. Ini adalah Kak Erlinda Sofyan. Luar biasa jauh-jauh dari Aceh ke Bali untuk berbagi pengalaman dan juga mungkin ada inspirasi yang akan dibagikan nanti ya gitu ya. Jadi Kak Erlinda ini adalah salah satu seniman yang ikut atau berpartisipasi di dalam Indonesia Bertutur 2024. Kita nanti gali pengalaman berkaryanya dan juga journey-nya untuk bisa hadir di Indonesia Bertutur 2024. Baik, sahabat Dikbud yang kami banggakan dan cintai, kita akan segera masuk ke segmen pertama dari Silaturahmi Merdeka Belajar dan kita simak video berikut ini. Untuk mengalami masa lalu dan menumbuhkan masa depan, Indonesia Bertutur 2024 hadir di Bali. Mengusung Subak sebagai jiwa yang menginspirasi seluruh cipta, karsa, dan karya. Indonesia Bertutur menelusuri kembali warisan budaya dan menjadikannya sumber ilmu, pengetahuan, dan gagasan dalam menumbuhkan kesadaran tentang keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, sesama, dan Sang Pencipta. Dilaksanakan selama 12 hari dan tersebar di 3 lokasi, Batu Bulan, Ubud, dan Nusa Dua. Dibuka dengan upacara Mahawasundari, diikuti dengan 8 program utama yang menghadirkan lebih dari 100 karya datang dari proses kreasi 900 seniman dan pelaku budaya baik lokal dan mancanegara. Ekosistem Indonesia Bertutur hadir memberi ruang untuk aksi kolaboratif yang mengakar pada warisan budaya. Bersama mencipta harmoni lewat partisipasi aktif dan semangat meneruskan tradisi. Mari ambil bagian dalam upaya pemajuan kebudayaan di Indonesia Bertutur 7-18 Agustus 2024 di Bali. Ya sahabat Dikbud, kembali lagi di Silaturahmi Merdeka Belajar, filosofi Subak yang menjadi warisan budaya dunia saat ini menjadi nyawa dari Indonesia Bertutur 2024. Keseimbangan hubungan antara manusia juga dengan penciptanya, juga dengan sesama dan juga alam, ini menginspirasi masyarakat Hindu Bali sebagai falsafah Trihita Kirana. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah kenal gitu ya, akrab gitu dengan Trihita Kirana. Dan ini adalah inspirasi kita untuk dunia yang menjadikan Indonesia Bertutur bisa diselenggarakan di Bali di tahun 2024 ini. Seperti apa peran Indonesia Bertutur nantinya untuk bisa memajukan kebudayaan, kita akan gali lebih lanjut dengan para narasumber kita pada hari ini. Mungkin yang pertanyaan pertama nih, yang punya program, punya kebijakan Kemendikbudristek, saya ingin bertanya ke Pak Mahendra. Pak Mahendra, boleh diceritakan nggak apa sebenarnya maksud dan tujuan Kemendikbudristek, khususnya Ditjen Kebudayaan ya, untuk bisa menyelenggarakan Mahafestival Indonesia Bertutur. Ini adalah 2 tahunan ya Pak ya. Apa itu sebenarnya maksud dibalik itu Pak Mahendra, silahkan. Terima kasih Mas moderator. Jadi ini adalah mega festival, Indonesia Bertutur itu mega festival yang dirancang setiap 2 tahun sekali. Ini yang kedua, tentu yang pertama itu ada di Borobudur, diselenggarakan pada saat itu bersamaan dengan G20 pada saat itu tahun 2022. Mengagungkan mahakarya cagar-cagar budaya kita. Pada saat itu adalah tema kita sebetulnya, tema utama kita masih sama sebetulnya, yaitu mengalami masa lalu, menumbuhkan masa depan. Dan Indonesia Bertutur ini adalah upaya kita, yaitu dalam karena kami di Direktorat Perfilman Musik dan Media itu adalah di bidang bagaimana memberi jembatan dari warisan budaya yang bisa dipahami oleh semua generasi, terutama generasi anak-anak muda gitu. Nah,
Dari situlah ini adalah salah satu untuk ekosistem upaya pemajuan kebudayaan karena memberi ruang seluas-luasnya kepada banyak pihak pelaku budaya untuk menginterpretasikan gitu ya, bisa bentuk inspirasi yang kemudian terhubung terhadap akar-akar budaya kita. Nah ini menjadi sangat penting karena selama ini batasan-batasan apa sih sebetulnya yang saat ini yang bisa kadang-kadang anak muda bingung ya. Sebenarnya bagaimana sih cara memaknai kebudayaan dan warisan budayanya. Nah ini adalah jalan untuk memahami itu. Jadi Mega Festival ini dirancang karena memang kita tahu kita punya kekhawatiran soal bagaimana warisan budaya ini. Tentu upaya pemajuan kebudayaan adalah kita tahu ada dari pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan, kemudian pembinaan. Pelindungan teman-teman Bapak Ibu pasti tahu ya, mendokumentasikan, mencatat, itu adalah upaya pelindungan. Tapi kemudian pengembangan tentu peningkatan kapasitas SDM dan sebagainya. Walaupun di Indonesia Bertutur itu all ada semua. Kemudian pemanfaatan sebetulnya lebih banyak Indonesia Bertutur itu secara persen itu lebih banyak di pemanfaatan. Karena berdasarkan tadi inspirasi melihat kembali warisan-warisan budaya kita. Seperti contoh, kalau pada saat Borobudur itu kita dengan tema itu kita membatasi dari prasejarah sampai waktu itu sampai zaman Majapahit. Nah, ada karya-karya seperti tarian pertunjukan yang prehistory body gitu, yang memaknai inspirasi dari Sangiran contohnya. Nah dari situlah itu karya-karya itu banyak sekali ya Mbak Mel, nanti Mbak Mel yang lebih paham, saya lebih meng-highlight saja. Dan kemudian kalau yang tahun ini kan tentu soal Sumba, yang kita tahu bahwa sekarang ini penting sekali soal Sumba itu sudah tidak lagi Indonesia, tapi udah dunia. Yang penting soal air gitu ya, keadilan air, tadi cerita Karana, kemudian harmoni. Kalau sebetulnya kan di semua agama juga penting sekali, tapi kan kearifan lokal di sini kan sangat menonjol. Harmoni dengan tadi pencipta, harmoni dengan alam, harmoni dengan sesama, itu sebenarnya kunci bagaimana keberlangsungan manusia, keberlangsungan dunia ini. Karena 10 tahun, kemarin Pak Dirjen itu cerita bahwa 10 tahun terakhir ini tuh dunia cepat sekali. Cepat itu ya perubahan, rusaknya dan sebagainya. Karena kita perlu pelambat ini, perlu pelambat. Dan Indonesia Bertutur itu kan harus menghadirkan cara-cara yang kemudian orang, mohon maaf ya, sebetulnya penting, tapi kadang-kadang anak muda ini kan pas punya pemikiran-pemikiran lain yang kuno gitu atau apa gitu. Nah, kita harus semua aspek kita kalau di Direktorat Jenderal Kebudayaan gitu ya, Kemendikbudristek itu semua aspek harus dijalani. Nah, dulu kalau pelindungan itu sudah banyak, maksudnya udah ada direktorat yang menangani khusus gitu, pengembangan gitu juga gitu. Nah, kami di direktorat yang memang bagaimana ya orang-orang itu bisa, anak-anak muda itu kemudian tidak kehilangan identitas, tidak kehilangan karakter gitu, kemudian punya ketahanan budaya. Kita tidak bisa mengeluh aja, tapi harus kita jalanin dan kita harus cari cara gitu. Contoh-contoh baik walaupun tidak di Indonesia Bertutur, karena aku perlu kasih contoh juga ya. Seperti Alfirep yang dengan cara nasionalisme, cara anak muda Wonderland Indonesia itu contoh. Itu kan juga dibantu oleh Kemendikbudristek contohnya. Itu cara lain gitu ya, cara lain untuk memaknai. Nah, Indonesia Bertutur itu banyak sekali menghadirkan itu. Cara-cara baru, cara-cara kekinian, makanya ada media baru, instalasi juga keren-keren, ya. Dan desain kalau lihat waktu itu di Borobudur bagaimana mengagungkan Borobudur, kayak panggungnya itu tidak seperti waktu dulu yang pertunjukan Maria Carey menutupi ragingnya, menutupi Candi Borobudurnya. Lah gimana sih ini?
ini mahakarya dunia kok malah ditutupin gitu. Kita kan waktu itu ya Mbak Mel ya, kita ngeliat tuh panggungnya, bahkan kita ngeliat pertunjukan aja, kita sambil menikmati Borobudur malam hari yang begitu megah, marwahnya luar biasa, sambil menikmati pertunjukannya seperti itu gitu loh. Jadi itu aja kita pikirkan. Jadi cara-cara yang sebetulnya sekarang ini ya ada film, ada musik, ada seni rupa. Nah kita ini pokoknya ingin memberi jembatan. Bagaimana warisan budaya itu bisa dipahami, kemudian dengan cara-cara yang sebetulnya tidak dibatasi. Yang penting ada akarnya. Ini yang penting. Jadi itu yang sebetulnya message yang ingin kita lakukan. Sebuah cara konkret untuk mengajak generasi muda ya Pak ya, supaya tidak tercerabut dari akarnya. Sekaligus ini adalah cara membuat ekosistem kebudayaannya ini merayakan budaya Indonesia, budaya Nusantara yang luar biasa. Saya gitu ya, tambah Pak, dikit ya. Ini kan sangat lengkap karena kita tuh upaya pemajuan itu ada 4 tujuan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Yang pertama tentu tadi identitas, karakter atau nasional gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketahanan budaya. Kita kan selalu suka nanya ketahanan budaya kita apa sih gitu. Yang ketiga adalah diplomasi budaya. Keempat adalah kesejahteraan masyarakat. Indonesia Bertutur itu menghadirkan semuanya. Gitu. Karena identitas jelas ini. Tadi nanti Mbak akan cerita yang dari Aceh gitu, cara berpikirnya. Teman-teman nanti di Bali banyak sekali ya gitu ya. Itu juga nanti Mbak Mel akan cerita. Itu identitas dan bagian kalau merasuk anak-anak muda mau sebagai inspirasi, sebagai ketahanan budaya. Boleh nonton drakor, tapi jangan lupa terhadap akar budaya kita gitu loh, imbang gitu maksud saya. Kita kok nggak memperbolehkan enggak, tapi harus paham dulu dong kebudayaan kita gitu loh. Diplomasi jelas, orang luar negeri datang ke sini, kita sekarang dihargai, itu bagian dari orang dikenal ya Mbak ya, nanti Mbak Mel cerita gitu. Kesejahteraan jelas pelakunya diperdayakan. Kita itu pemerintah hanya fasilitator sekarang ini, jadi Mbak Mel ini yang direktur artistiknya, beliau yang menggagas semuanya. Kita memfasilitasi, paling kan visi misi Kemdikbudristeknya harus masuk semua. Gitu Mas. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Pak Mahendra dan juga Direktorat Jenderal Kebudayaan. Gitu ya teman-teman ya, jadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017, mungkin adik-adik baru dengar gitu ya, nanti bisa googling apa aja sih itu di dalamnya. Nah ini nih, konkretnya adalah Indonesia Bertutur, nanti bisa disaksikan atau dinikmati sampai dengan 18 Agustus 2024 di 6 titik. Nah 6 titiknya mana aja gitu, tadi sudah disenggol-senggol sama Pak Mahendra, Mbak Melati ini yang ada di baliknya Indonesia Bertutur 2022 di Borobudur dan juga 2024 di Bali. Mbak Melati, boleh dielaborasi lagi nih secara artistik itu bagaimana akhirnya tema Subak itu menginspirasi Indonesia Bertutur 2024 dan boleh diceritakan nggak gimana caranya menemukan gitu ya seniman-seniman. Kalau Pak Dirjen semalam bilang ada yang dari Indonesia seperti Mbak Erlinda dari Aceh gitu ya datang ke Bali. Atau juga dari luar negeri ya, mancanegara juga hadir untuk menjalin tadi diplomasi budaya juga ya Pak Mahendra. Itu seperti apa Mbak? Silakan. Terima kasih, selamat sore semuanya. Indonesia Bertutur 2022 itu di Borobudur. Itu memang sudah kita memulai memikirkan bagaimana memperkenalkan, tidak hanya memperkenalkan tapi memajukan, mengajak, merangkul, mengundang seniman-seniman dari seluruh Indonesia yang mencakup perwakilan atau persebaran. Kemudian yang memiliki praktik karyanya itu mengarah pada karya-karya kontemporer, ya, eksperimental, kemudian tapi juga seni pertunjukan yang memang klasik gitu. Klasik itu juga artinya dia melibatkan kesenian tradisi yang diolah kembali kemudian menjadi karya kontemporer. Karya klasiknya memang tentunya melibatkan misalnya seni tutur tradisi, itu kita waktu itu bikin di Ruatan Bumi ya Pak ya. Ruatan Bumi itu melibatkan
pelaku-pelaku seni, maestro-maestro seni dari pelosok Indonesia yang intinya adalah memberikan suara vokal, ya, seni tutur yang sudah langka, yang bahasanya bahkan tidak dimengerti lagi. Nah, menjelang punah gitu ya. Menjelang punah. Nah, itu sebenarnya kita fokus pada suara. Kayak nanti di sini di Katanaya, kebetulan di lapangan Batu Bulan. Nanti sore di lapangan Batu Bulan ada Katanaya ya. Nanti malam. Nanti malam. Iya, nanti malam. Itu kita memang fokusnya nanti malam dan besok malam itu terbuka untuk umum, siapa saja bisa datang. Ada bisa menonton Gambang Kromong. Ya, Gambang Kromong itu juga yang mulai tersingkirkan gitu. Padahal pesan-pesan yang ada di Gambang Kromong itu banyak sekali yang mengangkat realitas-realitas. Lalu ada nanti juga itu wayang topeng dari Malang. Itu juga yang dianggap kuno. Padahal luar biasa itu pesan-pesannya, topengnya, kerajinan topengnya, dan bagaimana cara menarinya itu juga kalau dari Malang itu wayang topengnya sangat khas dan mereka membawakan kisah-kisah Panji. Ya. Lalu besok ada maestro dari Jambi. Itu yang akan menghadirkan dideng dan krinok. Itu seni vokal tradisi, ratapan, kidung yang menggunakan bahasa Jambi kuno. Luar biasa. Luar biasa. Lalu kita ada di Ubud, jangan dilewatkan. Itu dari hari ini sampai tanggal 18. Itu setiap hari buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Itu ada pameran yang diikuti oleh 48 seniman perupa, seniman seni rupa Indonesia dan dari luar negeri. Ada dari Jerman, ada dari Serbia, Amerika, ada dari Taiwan, ada dari Belgia dan Jepang, Singapura, Thailand. Mereka menghadirkan karya-karya yang bersumber pada pemikiran Subak yang saya bagikan. Jadi saya menjelaskan Subak itu seperti apa, seperti dulu Pak Profesor Windya almarhum ahli Subak dari Bali yang setelah saya konsultasi itu sayangnya beliau sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi menitip pesan, Mbak Melati terima kasih, senang sekali mau mengangkat Subak karena Subak itu tidak hanya sistem pengairan, Subak itu tidak hanya padi, tidak hanya tentang teras sering. Subak itu adalah kesepakatan warga, kebersamaan, ada unsur hubungan yang menguatkan hubungan kita dengan alam, dengan Tuhan dan dengan sesama. Mohon untuk harmoni ini yang sebenarnya penting sekali diangkat. Saya berpikir luar biasa, karena kita kalau berpikir Subak pasti padi, pasti pengairan, teknologi, tentunya itu semua gitu. Tapi supaya kita bisa menyebarluaskan semangat Subak itu ke seluruh dunia, itu justru elemen dari harmoni dari Subak. Maka Subak bersama menuju harmoni. Ini kan tema di tahun ini. Bisa diturunkan ke berbagai tema. Jadi ada tema-tema yang berhubungan dengan manusia, itu kan macam-macam hubungan manusia tuh. Ada yang rukun, ada yang gak rukun, konflik dan tidak konflik. Ada yang cinta, ada yang putus. Cinta, ada tentang kebahagiaan, ada tentang kesedihan, ada tentang hal-hal yang berkaitan dengan memori masa lalu dan segala macam. Lalu hubungan dengan alam juga, bagaimana di Afrika misalnya, itu nanti ada dari salah satu seniman dari Jerman yang filmnya bagus sekali menggunakan VR, jadi 360 derajat VR itu, jadi kita duduk dan ada VR-nya, nanti bisa mendengarkan percakapan dari seorang perempuan di Kongo yang menjadi pekerja di pertambangan coltan. Bagaimana air di sana itu sangat sulit. Bagaimana air justru membuat mereka memiliki banyak penyakit seperti itu. Lalu kita juga mengangkat tema misalnya hubungan kita dengan Tuhan, itu dengan yang Sang Pencipta, itu ada berbagai
caranya kalau di tradisi kan banyak sekali menggunakan kisah-kisah dan mitologi. Nah, ini beberapa karya seniman yang menggunakan media video, fotografi itu juga menghadirkan kisah-kisah mitologi, dongeng-dongeng, kepercayaan lama melalui visual yang baru, melalui estetika visual yang baru. Demikian juga di pertunjukan, di karya-karya seni pertunjukannya itu kami juga mengundang seniman yang juga mengangkat bagaimana menuturkan kembali falsafah lama. Misalnya Eri Mevri dengan Nan Jombang itu asap dari tungku. Itu menggambarkan bagaimana spirit silek itu ya. Silek salah satu warisan cagar budaya dunia. Minangkabau ya. Minangkabau dari Sumatera Barat. Dan yang sebenarnya bukan tentang bertarung, tapi menjaga harmoni hubungan antar manusia. Dan juga harmoni dengan hubungan dengan alam dan dengan sang pencipta. Nah itu ini nih silek itu prinsipnya justru keseimbangan, jadi bukan bertarung, bukan sekedar membela diri gitu. Dalam konteks tari nanti akan hadir di Peninsula. Demikian juga dengan Festival Cahaya. Di Festival Cahaya ini Pak, kami juga mengundang beberapa seniman dari luar. Nanti ada video mapping yang memang tema-temanya itu memvisualkan secara digital. Nanti ada video mapping yang visualnya itu entah dari mitologi, entah dari spirit, bagaimana alam itu berubah, itu melihat alam itu berubah dengan drastis, atau bagaimana menumbuhkan yang kering jadi yang hijau lagi seperti itu. Lalu di sastra kami juga mengundang seniman atau sastrawan penting dari Bali. Bali ini kan memang kaya dengan sumber-sumber kesusastraan dari lontar, kemudian bagaimana perjalanan sastra lama Bali ini ke sastra kekinian. Jarang sekali loh karena Indonesia bertutur tentang bertutur dan bagaimana dalam teks itu diwujudkan, bagaimana para sastrawan juga menggali kembali pembahasaan dari kelokalan kita di Bali ini. Jadi silahkan datang di Samaya Sastra. Lalu kita ada namanya layar amba. Amba itu luas, layar lebar sebenarnya Pak. Jadi film, tapi film tari. Nah di film tari ini kan sebenarnya juga genre yang agak film tari itu antara industri indie gitu. Tapi semuanya juga berawal dari indie kayaknya ya, film-film industri itu gagasannya. Jadi memang kita menyoroti para koreografer dan filmmaker, film producer yang tertarik menggunakan tubuh sebagai penyuara narasi tentang realitas saat ini. Jadi nanti ada bagaimana tari tradisi yang sebenarnya banyak bersumber, misalnya tari tradisi itu menceritakan kesuburan, menceritakan tentang kisah percintaan, menceritakan tentang bagaimana ya para dewa segala macam kayak gitu, biasanya seperti itu ya, Mahabharata, Ramayana, kemudian diterjemahkan ke dalam karya yang visualnya itu benar-benar menggunakan sinematografi yang keren. Jadi tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari Asia Tenggara, Jepang, dan dari Taiwan, dari Hong Kong, kemudian dari UK, dari Inggris ya, kemudian tentunya dari Indonesia. Tapi gini, kita tuh kesini tuh perjalanannya jauh Pak. Betul. Tahun lalu kita udah ada pre-event. Ada pre-event Indonesia Bertutur. Ya, pre-event Indonesia Bertutur itu tujuannya kan ada, kita setiap tahun tuh memilih beberapa lokasi cagar budaya. Temu seni itu ya? Ya, lokasi cagar budaya itu misalnya kita ada
Candi Muara Takus, Muaro Jambi, kemudian ada Borobudur, Prambanan, Singasari, Trowulan, ada yang prehistorik dari Sangiran, Liang Bua, Leang-Leang, Lorelindu, Sangkulirang dan segala macam itu kita menjadikan titik persebaran lokasi warisan cagar budaya yang juga kita ambil sebagai lokasi temu seni misalnya. Temu seni itu mengumpulkan atau mengundang para seniman yang berbakat. Prosesnya melalui kuratorial dan rekomendasi dari berbagai komunitas yang tersebar di Indonesia. Jadi kita ada temu seni tari, temu seni musik, temu seni performance, temu seni fotografi dan temu seni teater monolog. Ada 5 temu seni yang melibatkan masing-masing sekitar 20 seniman muda sampai mid career sebenarnya karena sampai umur 35 tahun maksimal. Ini bagian dari untuk regenerasi sekalian ya. Iya. Ya, Pelibatan generasi muda kan, ya. Generasi muda biar seniman yang setempat juga dilibatkan langsung, kemudian kayak ada workshopnya gitu kan. Ada workshop, ada berbagi metode, ada mereka itu didorong untuk melakukan riset. Misalnya gini, tema Subak, turunannya apa. Kemudian kita dorong 3 bulan sebelumnya mereka untuk melakukan riset individu. Mereka melihat di sekitar saya tinggal itu atau asal saya itu ada warisan cagar budaya apa aja. Bagaimana sih misalnya nih ya kalau saya kan dekatnya dengan misalnya Candi Sukuh gitu. Candi Sukuh di sekitar situ tuh bagaimana sih apa sih makna kehidupan agraris di sana waktu itu. Pengetahuan apa yang bisa masih dilihat dari relief Candi Sukuh itu yang bisa dihubungkan dengan kehidupan agraris dan bagaimana dulu itu misalnya kisah Sudamala, terus Linggayoni relief yang melambangkan kesuburan itu. Lalu kita tengok sebenarnya beras yang ada di Karanganyar itu dibuat itu berapa kali panen misalnya seperti itu. Lalu kehidupan masyarakat di sekitar Candi Sukuh atau di wilayah dulu Candi Sukuh itu di Karanganyar itu seperti apa. Sekarang seperti apa realitasnya. Ada berapa petani yang masih mengerjakan sawahnya. Iya. Seperti itu jadi kemudian muncul ke gagasan menjadi sebuah karya. Nah itu di Temu Seni yang nanti beberapa yang terpilih akan hadir di Ekayana. Jadi itu yang benar-benar kita temani dari awal proses risetnya, ada fasilitatornya, kita undang narasumber, kita ajak benar-benar memahami ini telusurnya ke sini gitu. Ya. Di Ekayana Mas. Di Ekayana. Jadi Mas, sebetulnya untuk duta-duta seperti ini cocok loh. Mereka harus mulai mencoba memahami terus dengan caranya nantinya kayak gitu. Jadi kayak tadi diceritakan seniman, kan nggak harus seniman. Betul. Guru juga bisa berpikir nulis. Dari bahasa siapapun bisa. Gue lihat deh aktualisasi dari cagar budaya atau tadi tema gitu. Betul. Relief yang ada gitu dan sebagainya dipelajari. Apapun bentuknya, sebetulnya entah jadi puisi contohnya. Betul. Itu silahkan loh kayak gitu-gitu ya. Iya, jadi kita melihat bahwa kebudayaan itu tidak hanya ritual atau pertunjukan saja ya Mbak Mel ya. Ternyata tadi mengasah critical thinking, terus kemudian berkarya tuh nggak sekedar terus langsung jadi gitu ya. Ada prosesnya, ada journey-nya yang tadi diceritakan Mbak Melati dan ini difasilitasi banget. Indonesia Bertutur dan ada pre-eventnya tadi itu Temu Seni dan menemukan prodigy talenta baru. Gitu, yang ini mungkin di sini ini ada yang terusik menjadi talenta baru kita ya Pak. Jadi sekarang itu sudah banyak tersedia ya format-format skema-skema seperti ini. Makanya Indonesia Bertutur tuh hanya salah satu, sebenarnya juga banyak yang lain gitu. Jadi sebenarnya teman-teman muda juga harus mulai berani, mulai yang penting niat untuk memajukan kebudayaan, contoh gitu, atau yang disenangi apa bahasa tadi, kan tadi ada duta bahasa, ada para guru gitu, terus ada
Teknologi, apalagi teknologi, sangat diperlukan di Indonesia Bertutur untuk mengekspresikan warisan budaya. Warisan kita budaya ini. dengan cara kekinian. Iya, eksperimental tadi Mbak Mel Eksperimental, menyebutkan kita ya. terbuka pada karya-karya eksperimental yang konseptual. Makanya silahkan nih, jarang-jarang mungkin dilihat, dan ini memang seniman yang kita undang itu yang Nggak kaleng-kaleng ya Mbak ya. enggak kaleng-kaleng, bukan yang sekedar gitu ya. Tapi memang benar melalui proses kurasi yang sangat ketat. Itu yang penting. Iya. Apa gunanya kalau nggak dikurasi? Karena ini ingin menjadi inspirasi. Inspirasi kita. Iya, untuk semuanya. Seperti subak yang menjadi inspirasi dunia, bukan hanya miliknya orang Bali, tetapi menjadi kebanggaan kita semua warga Indonesia, warga Nusantara. Kita berikan aplaus untuk Indonesia Bertutur yang mengangkat tema subak di tahun 2024 ini. Terima kasih ya Mbak Mel ya. Ini kita harus juga bertanya nih kepada salah satu yang akan meramaikan Indonesia Bertutur 2024. Boleh diceritakan Kak Erlinda, dari Aceh membawa apa di Indonesia Bertutur, kapan gitu ya, bolehlah promo, nanti harus nonton nih performance-nya Kak Erlinda, dan seperti apa karyanya itu akhirnya tercipta gitu. Boleh ceritakan journey-nya, silahkan Kak. Baik, terima kasih. Halo semua, saya Erlinda Sofyan dari Aceh dan sudah di sini sejak tanggal 1. Salam kenal untuk adik-adik generasi muda yang masih sekolah, para guru yang mulia, para ahli IT dan ahli bahasa yang juga masih sangat muda-muda ya. Salam kenal. Saya senang sekali berada di sini. Saya merasa di sini itu hampir sama seperti di Aceh karena kayak nyaman, kita nggak perlu khawatir kalau keluar. Seperti rumah sendiri Kak Erlinda. Iya, sejuk juga dibandingkan di Aceh yang rata-rata setiap hari hampir kayak 36 derajat. Di sini itu sejuk, enak. Nyaman ya Kak. Mau pindah di sini. Kayaknya asik juga kalau pindah ke sini. Baik, tadi pertanyaannya tentang karya Kak Erlinda bawa apa aja sih ke sini, tentang apa. Jadi kebetulan di Temu Musik Indonesia di tahun 2023 saya apa istilahnya ya, diundang, dan itu diundang juga dipilih berdasarkan sosial medianya itu aktif menerbitkan karya-karya baru, begitu kata panitianya ke saya. Saya tanya kenapa saya terpilih gitu, kan ada juga musisi-musisi yang lain di Aceh, kenapa saya yang dipilih? Oh kami sudah cek ternyata Mbak Erlinda aktif menerbitkan karya gitu dan selalu posting di sosial media. Berarti penting ya untuk kita semua bahwa supaya orang gampang menemukan kita itu harus apa yang kita buat tuh ya di-share gitu. Kalau enggak orang enggak bisa tahu gitu. Jadi pada saat Indonesia Bertutur jadi pada saat Temu Musik di Ambon, saya itu meneliti atau melakukan research tentang lonceng Cakradonya. Jadi lonceng Cakradonya ini dibawa oleh Laksamana Cheng Ho ke Aceh sebagai bukti persahabatan zaman dulu hingga sekarang masih ada, dan itu ditempatkan di Museum Aceh. Nah, jadi si lonceng inilah yang menjadi inspirasi karya saya sejak pertemuan di Ambon hingga hari ini. Dan beberapa serangkaian kegiatan yang saya lakukan adalah research. Research itu misalnya kayak membaca tentang lonceng Cakradonya, lalu mencari narasumber yang ahli tentang itu, karena itu kan bidang cagar budaya, saya kan musik gitu. Jadi termasuk juga saya bekerja sama dengan profesor ahli bahasa untuk menggarap mantra-mantra kuno yang memang kayak terkait dengan si lonceng ini. Dan itu nanti akan saya tampilkan. Lalu saya juga melakukan semacam membuat diri saya itu masuk ke dalam si lonceng, misalnya seperti menyentuhnya, memperhatikan, datang ke situ bukan dalam waktu 1-2 hari, tapi kadang-kadang sampai berminggu-minggu saya datang melihat begitu.
Karena memahami benda-benda yang kuno itu kadang-kadang kayak ini apa gitu. Jadi saya mengikuti beberapa pertemuan ilmiah juga tentang lonceng Cakradonia supaya memantik pemikiran-pemikiran yang bisa saya kaitkan nantinya dengan ide musik begitu. Jadi singkat cerita begitu tentang research. Lalu di sini nanti saya akan tampil di rumah topeng dan di rumah topeng dan wayang Ubud, dan itu saya playernya adalah semuanya orang Bali. Kenapa saya mengangkat seperti itu, melakukan itu? Saya mengambil filosofi dari Laksamana Cheng Ho ini yang membawa lonceng ke Aceh. Beliau itu suka membangun relasi dengan orang baru. Jadi tujuan lainnya selain menjalin silaturahmi adalah kalau orang Chinese kan terkenal di bidang bisnisnya gitu. Jadi otomatis dia datang ke Aceh bawa sesuatu cenderamata, tapi dalam hal menjalin hubungan sehingga bisnisnya lancar begitu. Jadi saya terpikir, oh ternyata iya. Kalau sekarang ya gratifikasi tidak boleh. Jadi zaman dulu tidak ada istilah gratifikasi. Jadi saya terpikir, oh ternyata kita itu selain membawa merchandise untuk orang, jika ingin membangun relasi, apa yang bisa kita lakukan? Maka oleh sebab itu saya ajaklah teman-teman di Bali untuk memainkan karya saya. Nah caranya gimana? Kan kerjanya jarak jauh. Jadi saya by phone ya dengan teman di sini menanyakan kira-kira kalau saya pakai suling, saya pakai gendang Bali, itu bisa mengikuti nggak konsep misalnya yang sedikit ada modernnya, ada elektronik musiknya gitu. Oh bisa Mbak, coba Mbak dengar kami main ya. Jadi mereka kirim video pemain genderangnya, sulingnya gitu. Jadi saya mengukur, oh ini main di mana ya gitu. Jadi kebetulan setelah saya cek ternyata masuk si sulingnya ini gitu. Kalau yang namanya anak karawitan, musik tradisional kan mereka memainnya secara bukan tidak tahu teori, tapi teori tradisi dengan teori modern itu kan berbeda. Jadi kayak, oh saya mencari tahu, oh ini berarti mainnya di sini, nanti saya buatnya di sini gitu. Jadi kayak komunikasi terus terbangun sampai karya itu jadi. Nah saya kerjanya sejak April itu saya mulai menggarap musik sampai terakhir bulan Juli itu finishingnya. Lalu sebelum-sebelumnya kan research ya. Nah pas bulan-bulan terakhir itu saya mengirimkan MP3 ke mereka. Coba tes ikutin bisa enggak gitu. Jadi mereka ngikutin. Oh gampang. Saya berusaha gimana caranya saya datang ke sini itu dalam latihannya tembus dalam seminggu itu bisa tampil. Jadi saya betul-betul memeras kepala saya, pemikiran saya, bagaimana saya menggarap sesuatu yang bagus tetapi tidak sulit untuk dimainkan. Jadi yang mainnya itu beragam, ada anak sekolah, ada anak kuliah dan ada yang sudah S2. Jadi di sebuah sanggar di desa Kapal. Nah jadi yang hadir hari ini itu kayak masuk semua. Ada pelajar, ada guru, terus ada teknologi. Jadi musik yang saya bawa nanti itu campuran antara musik modern, elektronik dan tradisional. Jadi kita kasih aplaus dulu dong untuk Kak Erlinda. Kolaborasi lintas pulau gitu ya, lintas generasi. Iya benar. Dan menginterpretasi dari karya yang luar biasa lampau gitu ya dari Cheng Ho ya. Iya, Cakradonia. Cakradonia. Iya. Itu nanti bisa disaksikan bisa disaksikan di tanggal 9 Agustus. Besok berarti ya, besok malam jam 19.00 sampai dengan 19.45. Jadi jangan lupa datang. Nanti bisa ketemu Kak Erlinda dengan friends-nya siapa nih? Kita nyebutnya apa? Erlinda and Friends atau gimana nih? Itu kami nggak ada pakai nama kelompok sih, langsung pakai nama karya. Judul karyanya Cakra Suara. Cakra Suara. Iya, gitu Cakra Suara. Kita kasih aplaus lagi dong, Cakra Suara dari Erlinda Sofyan, Iya. seniman Aceh yang berkolaborasi dengan teman-teman dari Bali.
ada guru, ada murid gitu ya, ada siswa gitu, mahasiswa. Dan tadi kalau boleh tahu kenapa kok menjadi menarik gitu ya guru, karena Kak Erlinda ini sebenarnya pendidik gitu ya. Iya benar. Pendidik. Nanti kita bolehlah ya gitu menggali lebih lanjut cerita dari Erlinda Sofyan, Ibu Melati dan juga Pak Mahendra mengenai pemajuan kebudayaan melalui Indonesia Bertutur, merajut harmoni gitu ya. Itu adalah salah satu pesan kunci atau pesan penting yang ingin disampaikan oleh Indonesia Bertutur di tahun 2024 ini. Kita akan kembali ke segmen kedua, tapi sebelum itu kita saksikan video berikut ini. Ya, kembali lagi di Silaturahmi Merdeka Belajar edisi spesial Indonesia Bertutur 2024. Luar biasa segmen 1 itu daging semua isinya. Dan saya senang sekali bisa mendengarkan ada banyak silaturahmi, interaksi yang dilakukan dengan adanya Indonesia Bertutur. Jadi kita berbicara tentang pemajuan kebudayaan tapi lebih konkret. Nah, di segmen kedua ini saya ingin menggali lebih lanjut nih. Kemendikbudristek ini kan sudah intens sekali ya selama khususnya sejak Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan diterbitkan atau disahkan oleh Pak Presiden itu melakukan kegiatan yang mungkin tidak biasa gitu dilakukan dalam sektor kebudayaan. Pak Mahendra, kalau boleh diceritakan gitu ya. Sebenarnya gimana Kemendikbudristek khususnya di Dijen Kebudayaan melakukan upaya-upaya pemajuan kebudayaan. Tadi sempat diceritakan di segmen 1, mungkin saat ini bisa juga diceritakan platform-platform atau hal-hal yang konkret yang tadi sudah dilakukan Pak. Silahkan. Ya, yang pertama memang kita menerjemahkan setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu terbit ya. Dari situ sebetulnya sudah ada arah yang jelas. Tadi kan ada 4 tujuan tadi ya. Dari identitas, ketahanan budaya, diplomasi, kemudian kesejahteraan. Kemudian upaya kita pakai apa? Dari tadi dengan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, kemudian juga pembinaan tenaga dari SDM dan sebagainya. Dari situ sebetulnya kita meramu kemudian tugas kita apa? Tugas pelaku apa? Tugas Mbak Mel ini apa? Tugas yang Mbak dari Aceh ini apa gitu. Kita harus memastikan jangan kemudian pemerintah juga ikut-ikutan memproduksi seperti itu. Karena kan kalau itu saingan dengan pelaku ya nggak ada gunanya negara ini untuk apa. Gitu contohnya. Fasilitator jadinya. Akhirnya kita ini ada 2 fungsi nih. Yang pertama adalah tentu regulator. Kemudian yang kedua adalah fasilitator. Kalau regulator memang sudah berlangsung lama ya. Tapi mindset untuk menjadi fasilitator itu yang kemudian dirubah. Ya, yang dulu suka ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan mendikte pelaku dan sebagainya, merasa lebih tahu, itu tidak terjadi lagi gitu. Makanya ada karya-karya yang sekarang bagus sekali, kita hanya memberi message, diskusi gitu ya Mbak Mel ya, dengan banyak pihak, pelaku dan sebagainya, itu adalah cara-cara fasilitator. Setelah kita clear misinya memang begini, karya itu kita tidak bisa intervensi. Ekspresi itu adalah hak dari pelaku untuk itu ya membawa misi tadi ya. Kalau misi boleh kan harus kita negara kan harus ada arah dan misi kan gitu visi misinya. Biar negara ini juga upaya pemajuannya juga jelas. Dari situlah Mas, Bapak Ibu sekalian, kita akhirnya langsung
ngerti nih tugas kita ini yang sebagai pemerintah terutama Kemendikbudristek gitu ya, kami di bidang kebudayaan harus apa. Nah makanya sebetulnya mulai terlihat itu adalah PKN, Pekan Kebudayaan Nasional 2019 yang menggebrak. Waktu itu di Istora, seru sekali. Kayak orang bilang datang tuh kayak bukan hajatnya pemerintah ya. Ya emang berubah gitu loh. Jadi kita itu yang terlihat sekali. Nah kemudian kita datang pandemi mulai 2020 tuh. Itu mulai juga terlihat karena ternyata teknologi memperkuat upaya pemajuan. Kayak kita dipercepat. Pelaku-pelaku budaya harus berinteraksi, harus mau tidak mau untuk menggunakan teknologi. Ya kan saat itu, jadi untung, bukan untung ya pandeminya ya. Tapi kan kita harus selalu mencari hikmah dari kondisi yang ada. Tapi itu mempercepat loh Mas. Jadi makanya ada media baru, tayangan yang bagus sekali. Bahkan PKN aja kita produksi lewat kan platform di Budaya Saya dan sebagainya. Waktu itu kan pertunjukan bahkan disaksikan di Budaya Saya itu juga mulai lahirnya sekarang ini di Indonesia TV gitu ya. Itu kita berani nih karena kita kok nggak punya platform untuk nanti sebagai apa oleh-oleh kita kepada generasi muda. Dulu nanti yang akan lahir 10 tahun lagi. Makanya lahir seperti Indonesia TV itu kan konten-konten yang sekarang ini harus jadi pustaka budaya yang bisa dipelajari sampai kapanpun. Jadi kalau nanti anak cucu kita itu pengen tahu kondisi kebudayaan Indonesia tidak harus cari sendiri saja. Ini kan jadi bagian kepustakaan, betul. Jadi sebenarnya fungsinya seperti museum ya. Jadi tempat dari Indonesia TV nanti juga begitu. Jadi tinggal sekarang tuh mempercepat seperti Indonesia TV. Teman-teman KBRI kalau dulu minta tolong dong aku dicariin konten yang sesuai dengan di sana di Argentina atau di mana gitu. Karena nggak cukup klik Indonesia TV, lu mau apa? Konten apa ada semua. Dan situ banyak konten kreator muda ya Pak ya? Itu dia. Jadi itu juga mengenal kita sebenarnya pengen seperti CCTV atau Arirang kan yang cukup mengenalkan pelaku Indonesia, bahkan orang luar negeri kalau pengen datang ke Indonesia, pengen bekerja sama, lihat apa? Oh Mbak Melati, wah karyanya kayak gitu, gue pengen kayak gitu deh, kerja sama dia, cukup ngeklik Indonesia TV, contoh. Jadi kita lebih membuat platform-platform yang bisa dipelajari oleh semua pihak, bukan ego sendiri yang gitu ya. Pokoknya kementerian, gitu, udah. Pokoknya pemerintah gini, gitu ya, kalian nurut. Alfirep, gitu, saya kembali lagi Alfirep. Hai tetap teman-teman Alfirep, tapi bagaimana nasionalisme langsung nih ditunggu aja tanggal 17 Agustus akan muncul lagi. Ada video apa lagi? Ya, dan kita juga fasilitasi adventure-nya gitu. Jadi memahami Indonesia dengan cara anak muda gitu kan, ada adventure-nya sudah sampai ke 5. Itu cara-cara itu saya baru contoh. Terus satu lagi musik ya tadi sama Gunarto Gondrong ya Mbak ya, itu menaraskan kembali karya legenda kita Narto Sabdo gitu, musik-musik Jawa, dan keren sekali anak muda. Dan saat itu waktu itu di Kediri contoh, itu tuh penontonnya malah 80% anak muda. Setelah itu orang Google meningkat nyari Narto Sabdo, gila enggak? Jadi ada indikator yang jelas sehingga saat itu karena lagunya kayak kalau saya favorit saya Iki Sapu Tanganmu itu luar biasa. Ada kesan pribadi nih kayaknya. Contoh gitu ya. Jadi pemerintah menerima, jadi poinnya adalah pemerintah menerima ide-ide yang sebetulnya ada di kepala banyak pihak. Bagaimana mengekspresikan, tidak membatasi. Jadi anak-anak muda, teman-teman sekarang harus bersemangat bagaimana cara-cara. Karena pemerintah itu sekarang udah jadi fasilitator yang tidak membatasi, tapi tentu etika kan harus dipahami ya kalau itu ya. Aturan-aturan secara umum itu harus dipahami kalau itu. Jadi tidak sensitif, tidak soal sara, itu kan menjadi sangat penting. Jadi seperti itu. Jadi kita sekarang agak lengkap, makanya berani seperti media baru kita termasuk maju untuk di dunia, termasuk cepat gitu.
Jadi seperti itu yang kemudian meramunya kita berani nih bikin mega festival. Mega festival seperti Indonesia Bertutur. Indonesia Bertutur. Karena kalau dulu kayak apa? Karya seniman kita kalau kayak pasti gini, bukan tidak menghargai, tapi maksudnya kalau monoton gitu ya, kan harus perlu perkembangan ya, perlu kemudian diekspresikan lain. Kan banyak orang, Indonesia itu juga ada 270 juta orang gitu contohnya. Nah, seperti itu Mas. Jadi mendorong kemerdekaan berbudaya. Betul. Betul ya Pak ya. Seperti logonya Kemendikbud Tuturi Handayani, pemerintah itu tuh menjadi fasilitator yang ayo teman-teman pelaku seni budaya merdekakan dirimu untuk berbudaya gitu. Banyak skema sedikit lagi, banyak skema yang sekarang udah diciptakan. Mau pengen sekolah S2, S1, S2 udah ada LPDP. Ada karya-karya sekarang ada Dana Indonesia. Nah, betul ya. Itu seperti jadi itu. ingin berkarya bisa. Ingin berkarya sangat bisa akses untuk itu, dan itu memang diperuntukkan untuk semua pihak. Nah, jadi itu ya. Penting itu ya. Jadi betul. tidak cuma nyuruh-nyuruh atau mendorong-dorong doang, tapi disiapkan platformnya. Tadi karya Mbak Erlinda misalkan tidak hanya berhenti di tanggal 9 saja dengan Indonesia TV, bisa nanti diakses oleh teman-teman Indonesia TV ini kan masih harus jadi karya anak-anak muda sekarang dan sebagainya. Untuk unjuk tampil di panggung dunia, bukan lagi panggung Indonesia saja. Kita berikan aplaus dong ke Direktorat Perfilman Musik dan Media yang sudah memfasilitasi. Film apalagi sekarang. Waduh ini bestinya Senina Sinamon. Ya, silakan Pak. Ya, Gimana soal film kita tahu ekosistemnya lagi masa kemasannya. Seru-serunya ya. Iya, lagi seru-serunya, dan semua tahu sendiri semalam aja siapa yang datang kan, ada Dian Sastro, ada Happy Salma, kemudian ada Sal Priadi, kemudian ada Ralinsa. Itu sekarang itu kita udah bestian dengan teman-teman itu semua gitu. Nanti ada Raffi Ahmad, Nicholas Saputra, kemudian teman Aryo Bayu juga mau hadir. Jadi nanti pokoknya sepanjang Indonesia Bertutur sampai 18 Agustus ya Pak ya. Betul. Jadi itu sebenarnya bukan soal apa, itu soal pertemanan bagi pemerintah itu sekarang karena bersahabat dengan semua pihak. Jadi itu yang kita bahkan pelaku-pelaku ya Mbak ya, nanti ini juga akan punya pengalaman, semua bisa dirangkul gitu. Itu. Jadi itu tugas pemerintah Mas. Siap. Terima kasih Pak Mahendra. Ini kita jadi lebih senang gitu ya, bisa mendengarkan adanya hubungan yang harmonis tadi ya, merajut harmoni melalui Indonesia Bertutur. Tetapi ternyata nggak hanya Indonesia Bertutur yang terus kemudian diciptakan untuk ekosistem kebudayaan kita semakin seru. Mbak Melati, ini Indonesia Bertutur 2024 itu kan ada yang unik-unik tadi itu. Jadi kalau boleh disampaikan gitu secara artistik ataupun mungkin secara festivalnya ya, apa yang membedakan sebelumnya dengan yang sekarang, dan ini nih jangan sampai dilewatin oleh teman-teman yang hadir ataupun yang mungkin ada rencana ke Bali gitu ya sampai nanti 18 itu, apa nih Mbak? Di tahun 2022 waktu Indonesia Bertutur untuk pertama kalinya diadakan itu di Borobudur. Kita mengambil inspirasi itu langsung. Borobudur kan warisan cagar budaya yang berbentuk cagar budaya sangat megah dan memiliki banyak makna karena reliefnya masih bisa dilihat dengan jelas dan dikonservasi dengan bagus, dan lokasinya juga luar biasa yang juga mengandung banyak sekali ilmu yang tersimpan di situ, filosofi-filosofi lama yang sebenarnya masih sangat dekat dengan realitas kehidupan kita dengan kehidupan masa kini. Ya, saat ini. Jadi kita istilahnya membaca Borobudur. Jadi Borobudur itu kan tiap pundaknya itu ada tingkatan kehidupan, istilahnya seperti itu. Ada yang Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Dari punden berundak pun itu kita kita jadikan sebagai sumber telisik atas pemikiran-pemikiran apa yang bisa kita bagikan. Maka kita mengambil konsep mandala. Mandala itu ada persoalan arah, perbintangan, keseimbangan juga ya. Jadi bukan harmoni tapi lebih pada keseimbangan yang bersifat perjalanan hidup manusia dari yang individu dan kemudian bersama masyarakat. Ya, waktu itu kan habis pandemi itu ujung-ujungnya pandemi kita juga
agak kesulitan, ketika kita terseok-seok. recovery. Kemudian kita juga apa yang bisa dilakukan di Borobudur, tidak hanya sekedar festival yang bikin festival, setelah itu sudah selesai, orang udah lupa lagi. Nah itu saya mencoba untuk jangan sampai membuat festival yang hanya membuat event aja. Makanya muncul Temu Seni, ada Lokakarya Cipta. Jadi Lokakarya Cipta itu juga pre-event yang dilakukan secara daring, seperti satu semester, 16 kali pertemuan 3 jam. Itu melalui daring semua. Kita mengundang ahli-ahli waktu itu BPNB dan BPCB, arkeolog, para budayawan, ahli budaya gitu ya, untuk memberikan informasi dan arahan dan mendampingi para peserta Lokakarya Cipta itu untuk mencari apa sebenarnya yang bisa dihubungkan antara keberadaan kita saat ini dengan keilmuan lama. Apa yang bisa kita bagikan kepada generasi saat ini, apa yang kita bisa bagikan untuk memajukan dan mencintai lagi, minimal mencintai lagi kebudayaan kita sendiri melalui teknologi digital waktu itu ya. Dan sekaligus menunjukkan ketangguhan budaya kita ya. Iya, setelah pandemi ternyata bukan malah kisut gitu ya, iya, tapi malah kita tunjukkan di forum internasional ya, G20 waktu itu. Iya betul. Dan di Bali bedanya, ini lebih keren lagi karena kita bekerja sama dengan museum-museum yang juga memiliki koleksi yang menjadi salah satu warisan cagar budaya dunia juga. Misalnya ada kita dengan Museum Neka, Betul, itu ada koleksi kerisnya. Karena kita bekerja sama dengan Museum Puri Lukisan yang menyimpan banyak karya seniman maestro berupa patung dan lukisan yang luar biasa di Bali, yang mungkin sekarang bahkan teman-teman muda di Bali juga nggak tahu pelukis orang Bali sendiri belum pernah mengunjungi ya, tapi gitu. sekarang akhirnya dibuka untuk publik itu ya. Ya, dan dipadukan dengan seniman-seniman Indonesia bertutur yang hadir dari mana-mana. Iya, bukan dari Indonesia aja, betul. Lalu dengan Museum Arma dan Rumah Topeng dan Wayang. Topeng dan wayang itu juga warisan cagar budaya dunia, tak benda istilahnya. Jadi bukan cuma bendanya aja, tapi apa yang dihadirkan melalui ekspresi tersebut. Kemudian di Tony Raka Art Space bersama Art Space itu nanti ada layar amba dan seni performance banyak di situ. Banyak sekali Seni pertunjukan performance teatrikal ya. Bukan pertunjukan, seni performance itu seni yang menggunakan media tubuh yang digunakan, yang digerakkan atau hadir bersama aksi-aksi performatif gitu. Ini ada yang dari Jerman Serbia ini, dia membuat kurungan yang besar, dia terinspirasi dengan fenomena ayam. Di Bali juga gitu. Iya betul. Iya. Kemudian dia adalah seorang penyanyi opera, bagus banget ya. Luar biasa ya. Dan tapi melakukan performance dan performance-nya berdurasi panjang. Jadi di Tony Raka tuh bisa lihat performance yang 3 jam, 4 jam, 5 jam seperti itu. Lalu ada Ibu Marintan Sirait yang nanti juga menggunakan tanah performance-nya. Jadi itu lebih bebas yang daripada misalnya untuk panggung. Jadi menggunakan ruang galeri, outdoor itu dengan tubuhnya dan materi-materi yang bisa digunakan dalam performance-nya. Iya, lalu di Nusa Dua di Peninsula nanti itu besar banget itu nanti karena ada kita co-production, international co-production tahun ini dengan mendukung produksi dari Pichet Klancen Dance Company dari Bangkok dan film Gari Nugroho yang berjudul Samsara. Ini yang tidak boleh ditinggalkan tidak boleh dilewatkan. Jangan dilewatkan. Sudah main di Esplanade ya Mbak? Ya, kita co-production dengan Esplanade, dengan Indonesia Bertutur, kemudian menampilkan Hina Orchestra. Jadi kalau mungkin dulu bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua tahu film bisu, nah itu idenya film bisu. Tapi menceritakan, Samsara itu menceritakan tentang bagaimana kisah percintaan di Bali di zaman kuno gitu. Kemudian diiringi live music
dari Mas Beli Sudirane, Wayan Sudirane bekerja sama dengan Gaber Modus Operandi GMO. Saya udah lihat, Mbak. Bagus banget. Iya, art filmnya the best. Dan tidak boleh dilewatkan ya Pak. Tidak boleh dilewatkan. Kapan Mbak itu? Harus lihat. Tanggal berapa? Tanggal 16. 16 Agustus di Peninsula. Gratis. Jadi jangan canggung, jangan malu, jangan ragu-ragu. Kali ini boleh masuk Peninsula, nonton semuanya, ada basarnya, ada konsernya. Dari Bali kita mengundang Navikula Baraswara, terus ada Soul Food, ada juga The Observatory dari Singapura. Ada Isyana. Isyana Saraswati, luar biasa. Edwin yang Krisa itu yang saya tunggu. Karena sekarang lagu-lagunya Krisa apa? Lintas generasi boleh ya. Adik-adik ini ngajakin bapaknya, ibunya gitu ya, nostalgia bareng-bareng. Dan itu hologram terbaru loh. Jadi Krisa nanti itu akan nyanyi bersama dengan hologramnya yang dipoles dengan media teknologi gitu. Jadi nanti teman-teman yang Luar dari biasa IT ya, nggak boleh jangan dilewatkan lewatkan ini. Seru Ini banget. sesuatu yang hanya ada di Indonesia Bertutur. Betul. Rasakan pengalaman pertamanya hanya dengan mengikuti di Indonesia Bertutur 2024. Yang tidak gratis jajanannya. Jajanannya bayar nanti, DP ya, Pak? nanti ada basar-basar Basarnya, UMKM, ini termasuk tadi ya, UMKM. menggairahkan ekosistem juga ini ya. Betul, Karena yang kan harus tuh. selain budaya, selain senimannya itu juga ada tadi, misalkan di situ ekosistemnya ada penjual makanan tradisional dan lain sebagainya. UMKM juga yang terpilih. Itulah yang kayak digerakkan gitu, oleh ya. Indonesia Bertutur juga ya Mbak. Betul. Waktu di Borobudur itu sampai datanya itu luar biasa. Mereka Menggerakkan ekonomi ya. Iya, gerakan ekonominya kemana ada hitungannya, tapi ada risetnya, saya lupa datanya nanti itu. Tapi sampai sekarang sebetulnya Mbak, teman-teman pedagang yang di sekitar tuh menunggu Indonesia Bertutur di situ lagi. Karena sudah terbukti mereka benar-benar selama berapa hari itu luar biasa. Menggerakkan ekonomi lokal ya Pak Ekonomi ya. lokal di sekitarnya itu luar Jadi biasa. bukan hanya senimannya saja yang berpesta atau dalam artian merayakan budayaan, tetapi juga ekosistem di sekitarnya ya. Seluruh ekosistem merayakan. Iya, jadi memang kita mengambil 3 titik, Batu Bulan, Ubud, dan Peninsula Nusa Dua. Itu Supaya persebarannya ya. persebarannya merata dan juga sebenarnya aksesnya. Kalau dulu mungkin Peninsula itu tempat yang eksklusif atau apa. Indonesia Bertutur membuatnya apa namanya, melebur Melebur ya, dengan artinya sekitar. siapapun welcome. Silahkan mengecek memeriksa dulu di website kita Indonesia Bertutur kemdikbud.go.id. Siap. Jadi itu nanti ada linknya, lihat programnya apa. Banyak sekali, dan bisa milih, oh hari ini aku mau kemana ya gitu. Itu bisa ke Batu Bulan malam nanti, atau bisa lihat di Tony Raka. Itu ada juga film tari, film arsip tari Bali ya. Jadi bisa memilih, oh sorenya saya mau ke Ubud dulu gitu. Mau nonton pameran di Puri Lukisan. Atau nonton di Arma, baru itu ke Tony Raka, terus ke Batu Bulan itu juga bisa. Jadi makin seru ya, ya. journey-nya untuk menikmati Indonesia Bertutur 2024. Mbak Melati terima kasih banyak, ini nanti pasti menjadi catatan, udah mulai nyatet-nyatet aku mau kemana dulu, Ya. terus ngajak siapa gitu ya kelihatannya. Ngajak siapa tuh, yang Ngajak banyak siapanya sekeluarga. penting juga gitu. Nah ini aku pengen tanya ke Kak Erlinda nih, sebagai seorang seniman yang Mau nanya mau ngajak siapa? tadi udah Pak tadi yang kolaborasinya dengan ini ya orang-orang Bali, tapi aku ingin tanya nih Kak, sebagai seniman Aceh yang beruntung bisa diajak berkolaborasi di Indonesia Bertutur, apa nih pesan Kak Erlinda kepada teman-teman yang mungkin ada di berbagai wilayah di Indonesia, karena Indonesia Bertutur tidak hanya yang ditempati saja gitu ya, gitu, tidak hanya di Jawa gitu, tidak ada di Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia yang tadi mungkin supaya bisa ikut gitu ya berkolaborasi di Indonesia Bertutur berikutnya, atau mungkin pesan kepada anak muda nih untuk juga ikut melakukan pemajuan kebudayaan. Silakan Kak. Baik, kalau untuk para seniman mungkin tidak perlu banyak berpesan, karena yang namanya seniman pasti berproduksi ya.
mereka membuat karya, dan kita di zaman sekarang ini dengan mudah menemukan mereka jika mereka itu peduli akan teknologi, misalnya kayak setiap karya itu tersedia secara online begitu. Jadi kita itu selain gampang ditemukan oleh orang lain juga bisa melihat kita sejauh mana perkembangannya begitu. Dan saya ingin pesannya kepada generasi muda saja, adik-adik yang masih kecil-kecil. Jadi sebenarnya tugas generasi muda itu di dalam memajukan kebudayaan tidak hanya di bidang cagar budaya apapun ya, itu dengan cara kayak ikut berpartisipasi di dalamnya, misalnya gurunya melakukan penelitian atau melakukan kunjungan budaya, caranya ikut berpartisipasi di dalamnya. Jadi dengan cara kita sudah melihat, pasti kita akan cari tahu gitu. Dengan tahu, pasti akan tergugah hati untuk menjaganya. Sama seperti saya, sebelumnya setiap hari saya lewat Museum Aceh, melihat lonceng Cakradonya. Dan hanya begitu saja, tapi setelah saya meneliti, saya malah berpikir, ini stupanya itu rumahnya harus dibesarkan lagi biar dia tidak kena hujan gitu. Sudah ada tergugah hati untuk menyelamatkan gitu cagar budaya. Makanya kalau kita mau cinta sama cagar budaya, sama apapun kebudayaan ada di Indonesia, harus tahu dulu gitu. Harus tahu, oh ini maksudnya. Jadi baru kita mau menyelamatkannya. Jadi adik-adik apapun kegiatan dengan gurunya ikut saja, terutama dalam hal memajukan kebudayaan Indonesia. Ya. Jangan males-malesan cuma ikut-ikutan, tapi tadi ya berlebih terus gitu ya, diperdalam gitu. Ini kita berikan aplaus yang meriah untuk 3 orang narasumber kita. Segmen kedua mungkin sudah berakhir saat ini, tapi nanti kita ke segmen ketiga. Sahabat Dikbud, kita akan menerima pertanyaan dari para narasumber yang sudah hadir, dari para peserta yang sudah hadir di ruangan SNB On Location Indonesia Bertutur 2024 kali ini. Namun jangan kemana-mana, kita saksikan dulu video berikut ini. Kembali lagi di Silaturahmi Merdeka Belajar edisi spesial Indonesia Bertutur 2024. Senang banget ada di Bali bersama dengan narasumber-narasumber hebat saya. Kita kasih aplaus dulu dong. Dan juga para peserta yang sudah hadir jauh-jauh gitu ya ke Batu Bulan untuk bisa
berkenalan dengan Indonesia Bertutur. Mungkin ada yang baru pertama kali, terus kemudian mendengarkan ceritanya Kak Erlinda, Pak Mahendra, dan juga Bu Melati itu jadi terus langsung, aduh aku harus nih. Gak boleh dilewatkan, pokoknya 18 Agustus batas akhirnya, sepanjang itu aku mau ngajak, mungkin kalau weekend ini ngajak si A, besoknya lagi ngajak si B, boleh banget ya Mbak ya. Tapi yang boleh banget saat ini adalah teman-teman dari peserta untuk bertanya kepada narasumber, silahkan saya buka pertanyaan mungkin untuk 2 orang dulu, silahkan. Ada yang, nah boleh, silahkan Kak, langsung saja pertanyaannya. Kepada siapa diperkenalkan namanya dulu, silakan. Baik, selamat sore. Perkenalkan saya Ayu dan pertanyaan ini untuk Kak Herlina. Jadi di sini Festival Indonesia Bertutur itu luar biasa sangat bagus ya. Jadi dia mengeksplorasi kebudayaan bangsa. Nah, tetapi sekarang kita tahu bahwa generasi muda itu tampaknya esensinya kurang untuk melihat kebudayaan kita sendiri itu bagaimana, justru malah terdistraksi dengan kebudayaan dari luar begitu. Nah, terkadang salah satu upaya adalah dengan berkolaborasi untuk menampilkan antara kebudayaan dengan teknologi. Nah, tapi seringkali beberapa festival tersebut justru menghilangkan makna inti dari kebudayaan yang ada. Nah, kira-kira bagaimana Kak Herlina untuk mensiasati hal tersebut? Jadi selagi bisa mengeksplor dengan festival budaya bangsa di Indonesia Bertutur, tetapi juga bisa berkolaborasi dengan teknologi tanpa menghilangkan esensi atau makna dari kebudayaan yang diangkat seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih Ayu, pertanyaannya luar biasa banget nih. Kita kasih aplaus ya untuk Ayu. Silakan Kak Erlinda untuk langsung dijawab. Berarti langsung ya. Terima kasih Ayu tadi ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ini juga di awalnya saat saya menggarap karya ini saya juga agak takut ya Ayu. Kenapa? Ini apakah nuansa Aceh bercampuran budaya Bali dan budaya Cinanya akan muncul karena saya mencampurkan elektronik, modern di dalamnya. Apakah itu akan merusak tradisi yang ingin saya bangun di dalamnya apa tidak? Jadi sebenarnya tadi tanyanya tips ya, gimana sih caranya gitu, tetap terhubung dengan teknologi tapi tidak merusak budaya dan tradisi yang ada gitu. Jadi makanya setiap karya yang dibuat itu butuh waktu, butuh proses yang panjang, terutama seperti cara tips agar tidak merusak. Misalnya di awal pembuatan kita perlu research yang panjang supaya kita bisa menemukan inti-inti dari seni tradisi yang ingin kita pakai begitu. Contohnya saya bekerja sama dengan profesor-profesor ahli bahasa menggali mantra-mantra kuno untuk ditampilkan yang berhubungan dengan lonceng Cakradonya. Jadi menggabungkannya dengan elektronik apakah akan merusaknya? Tidak. Justru membuatnya lebih berkembang, lebih dengan nuansa dan warna yang baru. Misalnya awalnya vokal Aceh dengan mantra-mantra itu dimainkan hanya dengan instrumen tradisional Aceh. Dan itu menarik dari segi tradisi ya. Tapi kan kita harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Jadi bagaimana cara memasukkannya supaya masuk dan tidak merusak, kan itu intinya. Nah, jadi saya memilih ketika melakukan aransemen, saya memilih kayak suara-suara yang lumayan mirip. Mirip itu misalnya mengatakan dum dum ke gitu. Terus saya pilih soundnya yang soft, yang itu fungsinya sebagai pendongkrak atau menaikkan seni tradisi itu. Bukan dia yang menjadi leadernya, tradisinya tertutup, tidak begitu. Jadi ada siasat atau tips ketika si komposer atau koreografer itu mencampur ide-idenya ke dalam seni tradisi gitu. Dan itu ada ilmunya, kayak balancing, coloring gitu. Kalau mau tradisinya yang muncul, maka si musik teknologi tadi itu kita bikin sedikit low secara volume begitu, atau pemilihan warna yang soft. Nah, jadi ada tips dan trik dan itu ada buku-bukunya, ada ilmunya. Jadi kayak memang persiapan panjang selain melakukan penelitian, mengaransemen dan prepare lainnya yang memang nanti tujuan yang kita ingin bangun itu tercapai begitu.
Begitu kira-kira di Ayu, gimana? Luar biasa banget. Saya terkesima sekali karena untuk menghadirkan satu karya itu perjalanannya lumayan ya. Dan ini sebenarnya sangat penting tadi ya karena ada riset. Jadi karya itu tidak tidak sepenggal-penggal atau tidak prematur, tidak instan gitu ya. Jadi kita benar-benar bisa menghargai sebuah karya gitu ya. Tidak hanya sekedar 3 menit gitu ya, 5 menit lagunya gitu. Tetapi ada cerita di balik itu yang tadi diceritakan Kak Erlinda, itu darah dan tangis dan keringat gitu ya. Dan akhirnya terbayar tuntas di Indonesia Bertutur 2024. Tapi itu akan terjadi kalau teman-teman ini nanti tanggal 9 datang nonton Kak Erlinda. Datang ya. Ayu datang ya. Ayo datang ya. Oke. Betul, mengapresiasi gitu. Satu lagi pertanyaan, silahkan. Bapak, monggo. Kami persilahkan, ini sepertinya guru atau kepala sekolahnya atau siapa nih? Dari generasi kita nih Pak Mahendra. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Indra, saya pendidik di SMK Negeri 5 Denpasar. Ya. Guru ya? Ya. Baik, kalau kita berbicara tentang kebudayaan tentu sangat dipengaruhi dengan suasana sosial dan teknologi pada saat ini. Yang saya lihat Bapak Ibu narasumber bahwa anak-anak sekarang itu minatnya ada di budaya, contohnya seni tari dan seni kerawitan, khususnya di Bali. Namun dia tergugah karena belum bisa menjadi jaminan kesejahteraan. Itu yang saya lihat. Semoga saya salah. Nah, pertanyaan saya, apa program dari kementerian sebagai regulator dan tadi fasilitator untuk membantah hal itu? Sehingga tentu kebudayaan akan selalu ada di Bali khususnya, Indonesia pada umumnya. Kita tidak bisa pungkiri, itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Bu Melati, Ibu mohon saya rekomendasi untuk film-film yang Ibu tadi ceritakan, saya tertarik, ingin nonton dan ingin saya jadikan sumber belajar di kelas. Minimal siswa tahu, pernah melihat tadi dibilangnya sama salah satu narasumber, minimal siswa itu pernah melihat, menonton dan perlunya memahami. Sehingga tergugah dia untuk apa sih itu sebenarnya yang lebih dalam. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Terima kasih, kita berikan aplaus Pak Indra, guru masa kini yang belajarnya tidak cuma dari buku tapi tadi dari film. Tadi mungkin Pak Mahendra dulu ya, silahkan Pak Mahendra. Ya, itu memang kenyataan sebagiannya begitu ya. Nah, pemerintah itu berusaha untuk ini menjadi profesi. Sekarang ini kan makanya ada sertifikasi seperti contoh. Itu ingin menjadikan itu betul-betul juga profesi gitu yang bisa dihargai gitu. Makanya ada SKKNI yang kemudian ada sertifikatnya. Itu contoh kecil yang pertama. Tentu tidak diam soal itu gitu. Kita menyadari bertahun-tahun memang isu itu menjadi catatan penting kita. Nah, itulah dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tidak lagi bicara kebudayaan adalah, tapi bagaimana cara-cara mengelola kebudayaan. Kan gitu, itu lebih penting kan, karena ini kan mau memajukan kebudayaan, memajukan orangnya, memajukan pelaku, memajukan objeknya. Jadi kebudayaan kan tentu terdiri selain objeknya ya seperti kesenian, tari, pertunjukan, cagar budaya, tapi kan juga di situ ada pelaku-pelakunya. Nah, itu bagaimana? Nah, makanya kita kan makin banyak skema-skema, Pak. Yang tadi saya ceritakan, Dana Indonesia sekarang ini kan sudah 5T yang kita bisa ambil bunganya. Setiap tahun itu sekitar hampir 300M sampai sisanya itu bisa berlanjut. Tahun ini hampir 500M. Itu bisa diakses untuk kita ada untuk ruang publik gitu ya, untuk para pelaku yang mengajukan proposal nanti kan ada tim kurasi kita, nanti bisa dicek di Dana Indonesia. Nah, itu contoh sebetulnya itu juga memastikan terus teman-teman ikut berkarya gitu ya, harus tetap berusaha kan namanya itu. Terus kemudian bagaimana yang kedua adalah
untuk seperti makin meningkatnya kualitas gitu ya. Kan kita penting ya, karena harus tetap di-upgrade ya gitu. biar laku, bahasa kasarnya kan gitu ya, biar laku, biar menjadi itu kan harus kualitas menjadi penting. Makanya itu jadi concern pemerintah juga. Ada sekolah lewat LPDP yang S1, S2, S3 itu juga tersedia untuk teman-teman, Bapak Ibu pelaku yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang S1, S2, S3. Nanti ada syarat-syaratnya di situ gitu. Itu lewat dana LPDP. Jadi karena apa? Kita lihat, tapi kita juga banyak bimbingan-bimbingan teknis kayak seperti Indonesia Bertutur, Temu Seni itu sebenarnya bagian dari lab-lab. Kalau di film itu bahkan bisa nyampe ke internasional, Pak. Sampai difasilitasi di Jakarta festival Film Week kita punya produser lab yang terhubung dengan Busan Film Festival. Ya, Contohnya, gitu ya. Jadi kita tuh memikirkan sekali bagaimana ekosistem itu. Kemudian berikutnya bagaimana kita membaca ekosistem itu. Itu yang sudah jalan baik itu tentu di film. Kita sedang membaca soal seni pertunjukan satu-satu. Bagaimana kita bisa seperti kayak di mana Amerika yang pertunjukan panjang itu apa? Coachella ataupun apa suka ya kayak teatrikal drama musikal itu kan bulan-bulan gitu ya. Kita ingin juga ada begitu ya, ada satu pertunjukan tapi bisa dijual 1 bulan sehingga orang bisa menghidupi gitu juga dan sebagainya. Jadi kita terus membangun itu semangatnya dan dana-dana juga tadi kita kan jadi fasilitator, regulatornya udah jelas. Regulatornya menurut saya sekarang lebih lengkap. Tidak perlu keraguan lagi bagaimana kita cara-cara mengapresiasi, ada maestro gitu ya, ada program belajar bersama maestro itu sebenarnya memastikan teman-teman maestro atau para maestro kita yang di sekitar sekolah itu untuk mengajar di sekolah yang terdekat. Itu kan mohon maaf istilahnya kan juga tambahan ya, selain kita menghargai mengapresiasi dia kan jadi tambahan mengajar untuk menginspirasi anak-anak didik gitu sekolah dan sebagainya supaya tidak berhenti di yang tua-tua saja ya Pak. Betul gitu. Jadi kita kegalauan soal bagaimana regenerasi soal maestro seperti itu. Kita kan udah mulai banyak yang meninggal, bingung apa ini yang bisa kita lakukan. Kita banyak sekali program-program yang anak-anak muda ya kan sekarang ini sangat terbuka sekali. Kita di direktorat kami perfilman musik dan media aja banyak sekali program, belum dana Indonesia. Terakhir kami seperti memfasilitasi festival pasca penciptaan yang diisi Solo. Contohnya, itu karena saya waktu menguji S3 itu contohnya kok karyanya bagus-bagus. Tapi jangan hanya jadi dosen dong, tapi juga jadi pelaku. Karena nanti siapa yang nerusin para maestro ini udah dapat rasanya karena risetnya luar biasa. Tapi juga dia punya ilmu. Ini kan sebetulnya paling siap untuk ke depan jadi paling dekat dengan jadi maestro. Gitu contohnya. Karena dia kan doktor kan, udah doktor, hasil karyanya juga luar biasa. Itu contohnya hasil yang penciptaan itu. Ya kita pemerintah bagaimana berusaha, Bapak nanti kalau ada masukan juga, kita pemerintah sudah tidak alergi lagi, bahkan kita senang banget kalau mendengar ada orang diskusi, mungkin para guru. Kita juga ada platform yang mereka mengajar, yang nanti Indonesia TV seperti contoh bagaimana nanti membuat regenerasi, makanya ada modul-modul gitu ya. Jadi ada teman-teman dari Indonesia TV, modul-modul yang kemudian bisa diajarkan tadi, yang film tadi yang mau yang dance film tadi, yang tadi Bapak mau lihat gitu. Kita di Indonesia TV juga banyak yang sedang kita lakukan bagaimana di situ juga ada modul yang bagaimana membimbing guru untuk bisa mengajar soal konten itu. Aspek bahasa, aspek nilai, itu kan ya, jadi guru bisa membaca, udah ada modulnya. Jadi tinggal, gue pakai ini untuk mengajar sastra. Gue pakai ini untuk mengajar soal pengetahuan kebudayaan sepertinya. Jadi itu pun kita usaha. Karena memang kita ingin ekosistemnya, makanya banyak perlu konten-konten juga. Karena sebetulnya diperlukan untuk nanti generasi berikutnya. Makanya kita juga lagi terus menggali, karena pengetahuan kita luar biasa yang harus dipahami oleh itu. Jadi pemerintah intinya kita terus belajar. Jadi kita kita udah sempurna, enggak Pak. Kita sama terus belajar, kita juga betul banyak kekurangan. Yang penting modal kita niat baik Pak untuk
sekarang ini yang memberi fasilitasi kepada Bapak Ibu sekalian pelaku dan sebagainya, mohon dukungannya biar ini berjalan, dan mohon dukungannya untuk pemerintahan yang baru gitu, biar terus kebudayaan ini makin maju, makin diperhatikan sehingga bisa menghidupi gitu ya. Kan tadi ada 4 tujuan. Betul. Identitas, ketahanan, diplomasi, dan kesejahteraan. Jadi kesejahteraannya tidak ditinggalkan Pak Guru gitu ya. Jadi ini sudah dibuktikan dengan berbagai macam platform yang sudah dilakukan oleh Ditjen Kebudayaan, bahkan tadi memanfaatkan dana abadi kebudayaan, dan kita berharap semua program-program bagus yang sudah ada ini berlanjut sehingga bisa lebih berdampak luas gitu ya. Mbak Melati mungkin ada yang ditambahkan, ini soalnya pelaku dan juga berkolaborasi dengan kementerian. Emang tadi benar nggak Mbak diberikan kemerdekaan gitu? Benar, Boleh diceritakan benar sih. sekali. Jadi saya sendiri udah lebih dari 30 tahun ini untuk berkarya sekitar, ya nggak lebih, sekitar 30 tahun nih berkarya, dan mulai dari nol sekolah dari semester 1 sampai S2 ini di bidang seni rupa dan seni performance, mengetahui betul bagaimana sebenarnya persaingan antara seniman di dalam ekosistem seni itu besar sekali. Maka adalah harapan yang sebenarnya ilusi ya sebenarnya, bahwa semua orang yang belajar seni bisa jadi seniman dan bisa jadi terkenal. Itu banyak sekali faktornya yang bisa menentukan. Artinya percaya pada bagaimana orang lain itu menilai karya. Pada bagaimana si seniman itu melakukan riset dan memahami apa yang dia buat. Memahami, apakah ukuran indah, tidak indah, atau apa sih keindahan itu juga. Semuanya itu dipertanyakan lagi secara kritis dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini, perkembangan pemikiran dan segala macam. Sekarang misalnya kalau, AI nih ya, teknologi AI, seneng banget kan orang pakai apps itu. Karena apa? Tiba-tiba pokoknya nggak usah pakai make up udah kelihatan cantik gitu. Filter tapi ya. Filter. Tapi terus kalau pelukis gimana? Melukis itu ada interpretasi si pelukis tentang orang yang dia lukis. Nah di situ sebenarnya nilai seni yang tidak bisa digantikan oleh AI atau apapun. Meskipun kembar pelukis beda ya Bu ya? Beda, karena tetap ada interpretasi pribadi dia. Jiwanya lain. Jiwa yang ada di lukisan itu muncul dari juga jiwa yang ada dari si pelukis melalui kanvas kebudayaan. Itulah kebudayaan salah satunya yang sebenarnya sangat istilahnya arkaik, itu yang sangat purba, yang intinya itu berdekatan dengan karakter manusia. Taksunya, pemikiran itu tidak hanya semacam wangsit gitu atau apa, tapi itu dia ada taksu, ada yang berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu sebenarnya yang memperbesar taksu kita juga. Jadi bukan sekedar semedi terus nanti bisa dapat inspirasi, tidak, tapi semedi yang memikirkan juga, mengolah pemikiran, melihat kenyataan atau kasus nyata, kemudian diarahkan pada kreasi artistiknya. Jadi fasilitator pendidikan, guru, para maestro tradisi itu kalau kecewa sama anak sekarang, ya saya tidak bisa menolong gitu, karena memang perubahannya cepat gitu ya. Dan anak-anak kalau latihan kemarin, lihat latihan, sambil latihan sambil nunggu giliran lihat HP. Kalau zaman dulu kan tidak boleh, dulu tidak ada HP, menunggu giliran masuk juga badannya siap. Nanti saya melakukan apa, geraknya apa, jiwanya di mana, di bagian mana dia akan memerankan apa, geraknya seperti apa, itu menyeluruh gitu. Kalau sekarang splitted ya, jadi bagaimana mencari keseimbangan itu melalui disiplin misalnya gitu. Ini udah pas latihan, pas sekolah ya nggak udah usah pakai HP. Lihat dulu nih, memang sumbernya apa kalau di kehidupan masyarakat ya diri kita. Diri kita juga yang penting bisa menyuarakan suara masyarakat, suara realitas melalui karya seni. Jadi mau pakai teknologi, tidak pakai teknologi sebenarnya tidak masalah. Jadi kalau misalnya
wah kita belum ada komputer, belum ada kamera yang begini. Lah sejarah film, karya video, fotografi digital itu dulunya analog. Kita mesti memberitahukan sejarah juga media yang digunakan oleh siswa, ya, oleh generasi muda. Bukan kamu lahir sudah ada 4K, ya enggak bisa. Ini generasi sekarang lahir udah ada 4K. Iya, kan kita ngalamin 35 mm, Umatic 16 mm, 8 mm, VHS ya Pak ya, SVHS, segala macam itu ada sejarahnya dan itu jangan dihilangkan. Jangan dianggap itu kuno. Karena yang kita pegang, HP kemana? Ya pegang itu bukan tiba-tiba gitu. Bukan tiba-tiba ya. Itu cara kita melihat visual itu panjang sekali sejarahnya. Jadi tidak hanya di bidang tari, teater, musik atau di bidang seni visual itu sekarang ada banyak pembicaraan karena kok bisa ya pakai AI, gampang banget. AI dibikin perintah. Promptnya gitu. Tolong lukis barong dengan warna-warna warna-warna di pagi hari, matahari, apa semua dicampur yang jelas tiba-tiba muncul gambar barong yang sangat kekinian gitu, yang bagus. Kemudian aku bikin karya. Apakah ada jiwanya di situ? Pandai bikin perintah aja kan itu berarti itu belum benar jadi melumpuhkan tubuh kita justru. Iya. Jadi mesti hati-hati adik-adik ini generasi. Ini pesan dari Bu Melati kepada para guru juga gitu ya dan juga adik-adik ya. Untuk yang ingin mengasah untuk menjadi karya yang sesungguhnya itu ya tadi ya harus ada proses. Harus ada proses dan juga harus lebih cerdas daripada teknologi yang diberikan. Itu tantangannya itu dan pasti anak-anak zaman sekarang sebenarnya mampu tinggal tadi itu harus aja. Ada disiplin ya, disiplin. Ada karakternya yang ini tugas juga dari para pendidik ya dan orang-orang yang dewasa di sekitarnya. Ya betul. Jadi kalau mau dulu lukis orang itu ada modelnya kayak Basuki Abdullah atau apa gitu. Sekarang nggak boleh ada model malahan, pakai foto aja gitu. Foto ditiru apa gitu. Ya. Itu melukis potret gitu ya. Jiplak dari potret ke situ. Tapi susah mengamati gerak orang. Nah, orang model hidup itu kan bisa ya ada capeknya juga kelihatan di wajah. Jadi kerutan. Ya suruh duduk 1 jam di foto, dilukis itu kan juga ada sesuatu yang hidup di situ dan terjemahkan langsung ke lukisan. Tapi kalau ya foto melukis cepat ya itu susah juga itu. Karena kalau misalnya apalagi sekarang pakai AI gitu udah puas, nah jangan mudah puas kalau menurut saya sih. Generasi muda jangan mudah puas kata Bu Melati. Harus terus nyoba AI terus tapi nyoba AI terus boleh puasnya tapi kemudian berpikir bagaimana saya bisa lebih depan dari teknologi ini. Betul. Dari pemikiran manusia. Punya value lebih dari teknologi ini. Gitu. Jadi kalau AI itu kan, kalau teknologi itu kan bersaing dengan pemikiran terus. Teknologi diciptakan oleh pemikiran-pemikiran yang dahsyat oleh manusia. Nah, bagaimana memahami pemikiran dahsyat orang lain itu yang menciptakan teknologi itu melalui seni juga gabungannya. Jadi apa sih kalau kita ngomongin di bidang kesenian sebagai bagian dari kebudayaan, jadi kesenian itu juga ingin memberikan kontribusi pengetahuan melalui bahasa seni. Jadi tidak hanya selain kelangenan memenuhi hasrat atas keindahan, hiburan, itu satu bagian. Tapi alangkah mulianya jika kesenian itu juga memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan kemanusiaan. Iya. Dan itulah yang disampaikan Indonesia Bertutur 2024, merajut harmoni antara yang di atas, antara sesama kita dan juga lingkungan atau alam kita sehingga tercipta harmoni yang bisa tadi ada 4 tujuan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang disampaikan secara konkret melalui sebuah mega festival yang luar biasa hadir di Bali sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, kita berikan aplaus yang meriah.
Sungguh beruntung saya bisa hadir di dalam dialog ini dan juga berpartisipasi gitu ya di dalam Indonesia Bertutur. Bangga saya menjadi orang Indonesia. Kita ini sekarang lagi melakukan diplomasi budaya juga ya Pak ya, karena ada banyak sekali seniman dari mancanegara yang juga turut meramaikan Indonesia Bertutur. Nah, sampai ketemu di Indonesia Bertutur 2024 dan saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir ke Balai Budaya di Desa Batu Bulan ini dan juga teman-teman Indonesia TV yang sudah membantu untuk merekam dan menayangkan acara Silaturahmi Merdeka Belajar edisi spesial Indonesia Bertutur 2024. Dan sampai jumpa di Silaturahmi Merdeka Belajar berikutnya. Salam Merdeka Belajar. Untuk mengalami masa lalu dan menumbuhkan masa depan, Indonesia Bertutur 2024 hadir di Bali. Mengusung Subak sebagai jiwa yang menginspirasi seluruh cipta, karsa, dan karya. Indonesia Bertutur menelusuri kembali warisan budaya dan menjadikannya sumber ilmu, pengetahuan, dan gagasan dalam menumbuhkan kesadaran tentang keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, sesama, dan Sang Pencipta. Dilaksanakan selama 12 hari dan tersebar di 3 lokasi, Batu Bulan, Ubud, dan Nusa Dua. Dibuka dengan upacara Mahawasundari, diikuti dengan 8 program utama yang menghadirkan lebih dari 100 karya datang dari proses kreasi 900 seniman dan pelaku budaya baik lokal dan mancanegara. Ekosistem Indonesia Bertutur hadir memberi ruang untuk aksi kolaboratif yang mengakar pada warisan budaya. Bersama mencipta harmoni lewat partisipasi aktif dan semangat meneruskan tradisi. Mari ambil bagian dalam upaya pemajuan kebudayaan di Indonesia Bertutur 7-18 Agustus 2024 di Bali.